Halo teman-teman, kali ini aku akan review ya, bukan review atau mengulas ya, mengulas tadi aku kasih signal atau keterangan bahwa di gold itu di 3394, 3395 itu area sellnya ya, dengan stop loss 3400. Kenapa aku berpendapat di area tersebut itu eh, gold berpotensi turun? Nah, di siang hari juga di sisi London ya, banyak teman-teman yang udah pada sell, banyak teman-teman yang udah pada sell, dan banyak juga yang kena stop loss. Ada juga yang TP tapi hanya beberapa saja ya, hanya beberapa orang yang TP. Makanya di situ aku masuk, aku melihat potensi di 3394, 3395 karena itu kalau kita lihat price harganya itu di eh, tadi itu ini tuh kompresi teman-teman ya. Di sini kompresi membuat chart pattern ya. Chart pattern itu apa namanya? Falling wedge atau mengerucut ke atas ya. Kalau aku salah penyebutan nama chart patternnya, mohon dimaklumi ya. Di sini kita gunakan trendline ya. Di sini trendline aku tarik dari bawah sampai ke atas sini. Nah, di sini itu terjadinya breakout ya. Di sini breakout, di sini keluar. Pas keluarnya itu di sini ya. Ini breakout trendline, di breakout. Terus di retest masuk kembali dan ini fix breakout di sini ya. Nah, di sini itu poin 3395 ya. Makanya di sini aku bilang area sini itu berpotensi kita bakal cari sell 3395 sampai 3394 ya. 3394 sekian ya. 3394 sekian. Ya, sini ya. Nah, dari sini aku bilang stop lossnya itu dari ada harga itu range harga itu 3400-an. Ya, itu kurang lebih 60 pip sampai 70 pip ya. Dari sini aku sudah mulai sell ya. Aku udah bilang sell, masuk sell, entry sell dengan target itu minimal 70 pip ya. 70 pip, aku dapat 70 pipan. Nah, ini 70 pipan kita TP ya. Yang pertama itu ya aku pakai konfirmasi bahwa dia sudah breakout ya. Satu, dia udah breakout. Terus yang kedua, ada low yang keambil, yang buat mengkonfirmasi aku tambah layer kan. Nah, di sini low ini keambil ya. Low ini keambil, jadi inducement patokannya ini pullback terakhir ya. Jadi ini adalah level inducementnya. Nah, ketika level inducementnya diambil, berarti kita menemukan high valid teman-teman. Di sini high valid. Nah, di sini aku tambah TP, tambah PD gitu ya. Ketika dia uh, turun terus naik pullback. Nah, di sini aku sudah mulai layering ya. Di sini aku mulai layering dengan taking profit di area 70 pip atau 70 poin ya penurunan. Aku taking profit di sini. Aku taking profit di sini saat dia drop ya. Nah, terus ada potensi kedua di mana tadi kan aku bilang ya kita masuk lagi, kita entry lagi untuk XAU Goldnya karena pas itu aku melihat potensi adanya pullback ya, adanya pullback. Di sini sudah kena target ya, 80 pip, Mas Uban dapat 80 pip, aku sini dapat kurang lebih 70 pipan ya. Nah, itu entry pertama. Dan entry kedua aku masuk saya lagi ya. Aku bilang jangan bom. Karena ini potensi marketnya pullback ya. Nah, dari sini ketika dia sudah hit TP ya. Ini sudah kena hit TP. Nah, yang ini aku hapus. Sorry, salah hapus ya. Aku hapus yang ini dulu. Nah, di sini aku tuh ngajak nge-sell lagi. Di mana di sini aku melihat bahwa ini terjadinya false breakout ya atau gagal breakout ya. Di sini di M1 konfirmasinya seperti ini. Kita tandai dulu ya areanya ini ya. Kita tandai area ini. Nah, saat market harga retest ke atas, aku melihat di time frame 15 sampai 5 menit ya. Kalau nggak salah tadi itu aku lihat di time frame 5 menit.
5 menit itu dia gagal ini ya, atau false break ya, gagal keluar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini area resistennya, ini yang terakhir ya. Dari sini, ini taking profit yang pertama, posisi pertama kita taking profit 70 pip ya. Nah, di sini harga masuk lagi. Harga masuk lagi retest. Nah, di sini itu konfirmasinya false break ya. Di sini aku pakai resisten yang ini. Nah, ini masih kena shadow. Ini shadow, ini shadow, ini shadow ya. Intinya ini dia tidak di breakout sama body. Nah, ini aku bilang ini false break atau gagal breakout. Makanya di sini kita melakukan entry ulang ya. Entry kembali dengan target profit itu kita dapat tadi hampir 120 pipan ya. Karena di sini targetnya break structure ya. Kita pakai M1 lagi. Nah, di sini stop lossnya itu cukup tipis sekali karena kita berada di area resisten ya. Resisten yang gagal di breakout. Itu tipis sekali. Tadi aku bilang stop loss itu kurang lebih 12 pipan ya. 12 pipan dengan target profit di sampai dia nge-break sini ya, break of structure ya. Dia membuat break of structure atau BOS. Nah, di sini kita dapat dua signal sell ya, dua signal sell yang alhamdulillah profit 2 kali. Nah, ini konfirmasinya yang tadi saya bilang itu dia false break, makanya tak bilang entry lagi karena masih berpotensi dia turun. Dan di sini juga ada high valid ya. High ini tetap menjadi valid. Konfirmasi di time frame 5 itu false break atau ada rejection atau gagal breakout ya. Nah, dari sini dia drop. Ada beberapa teman-teman yang masih ngehold ya sampai target dasar ya, tapi aku sudah merasa cukup. Dia ini naik sini ya. Di sini ada SD ya. SD makanya dia mantul ke atas. Ini ada beberapa teman-teman juga yang mencari buy ya. Tadi ada beberapa orang yang mencari buy, itu juga lumayan dapat ya. Nah, ini untuk entry yang kedua ya. Entry yang kedua itu kita dapat lagi. Itu lumayan 70 pipan ya dropnya ya. Dapatnya. Entry recovery kedua. Nah, di sini aku buy-nya nggak dapat ya karena aku tadi tuh cari sell. Masih cari sell ya. Nah, aku bilang pantau area. Kita pantau area pakai time frame 5 ya. Di situ ada area kena kejepit atau ada area SD ya. Tadi aku bilang gitu di grup. Nah, di sini tadi aku bilang teman-teman pantau harga ini ya. Dari harga sini sampai sini di 3391 sampai 3393 ya. Nah, di sini kita cari konfirmasi. Sell ya. Entah itu candle pattern atau chart pattern yang keluar ya. Tapi di sini saat harga price naik ke atas itu tidak ada konfirmasi ya. Di time frame 1 pun juga aku tidak menemukan konfirmasi ya. Makanya aku nggak ngajak teman-teman untuk selling di area tersebut. Nah, aku mulai nge-sell itu ketika dia berada di resistennya ya. Sini ya, dia udah nge-break ini. Nah, di sini. Nah, aku sudah mulai mencari sell kembali di area sini dengan target taking profit di sini ya. Nah, tapi dalam beberapa kali aku tuh sudah dapat ngedrop beberapa kali sell ya, pakai konfirmasi yang sama. Di sini ada inducement keambil ya atau pullback yang keambil, berarti di sini aku nemuin high valid. Nah, ketika ada high valid ini, aku mulai sell nih. Aku mulai sell di area sini tadi ya. Aku mulai sell di sini. Aku masuk di area 3398 ya. 3398 karena aku nggak dapat pucuk, dan di sini aku dapat konfirmasi. Aku bilang tunggu candle bearish ya kalau untuk mencari sell ya, entah itu bearish engulfing atau candle order block gitu kan. Nah, di sini konfirmasinya candle bearish ya, candle hijau ini di engulf di sini sama candle merah ini bearish engulfing. Nah, di sini aku mulai masuk ya, aku mulai masuk sell, dan itu sempat drop kurang lebih 40 pipan dari entry pointku sini ya. Lebih 40 pip ya, hampir 52. Nah, di sini aku nggak taking profit karena targetku tuh di sini ya, minimal aku dapat 70 pip lagi. Nah, ternyata
tiga kali entry. Dari sini aku udah menggunakan stop loss ya atau SL plus ya. Di sini aku entry terus price harga turun. Di sini aku udah melakukan naruh SL plus ya karena untuk jaga-jaga kalau harganya naik kembali. Nah, ternyata di sini feelingku benar ya, harga naik kembali kena stop lossku lagi. Nah, di sini aku pakai rejection lagi ya. Di sini aku kena stop loss pertama, terus aku masuk lagi ya karena di sini reject ya. Lagi-lagi reject ya, candle-candlenya pada reject. Aku entry lagi. Nah, di sini harga sempat turun kembali. Aku entry di sini saat dia reject sini ya, harga turun kembali. Aku langsung gunakan SL plus lagi ya. Dan kedua kalinya aku kena hit stop loss SL plus ya. Di harga sini aku kena SL plus. Terus market drop balik lagi. Aku sell kembali. Karena ini aku masih berharap dia bakal turun ya karena target ke bawah ya. Aku ini ada high valid gitu ya. Ini ada high valid dan harusnya targetnya diturun ke bawah. Nah, setelah 3 kali kena sell, di situ aku mulai melihat pola chart pattern ya. Aku bilang ini udah nggak kuat turun, tidak kuat turun karena berapa kali aku terkena SL plus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini pola pattern ya. Bullish bullish flag pattern ya. Di sini aku bilang ini kena bullish flag pattern. Nah, di level sini pun di sini ada area SD ya, SD masa lampau ya. Jadi mengakibatkan dia kenaikan ya, atau di sini ada resisten yang menjadi support, resist bukan support ya. Teman-teman bisa lihat ini ada resist bukan support, makanya dia mantul. Nah, di sini kalau tentang sebuah flag pattern bullish kayak gini ya, aku udah menyadari bahwa ketiga kali aku entry dan ketiga kali itu aku kena SL plus, di sini aku mulai membedah market lagi, aku lihat market lagi. Nah, ini berpotensi ya. Ini kalau dia perlihatkan secara seksama gitu ya. Ini membuat pola bullish flag saat belum terjadi dia breakout ya. Nah, di sini aku mulai entry. Karena di sini juga ada kompresi ya. Sebelumnya ada kompresi seperti ini. Kompresi seperti ini dia break dan aku entry di sini. Aku ngambil entry buy balik arah ya. Dengan stop lossnya di bawah sini. Di sini aku ambil buy posisi ya. Kita bisa lihat ini ya, putar haluan ya. Aku melakukan putar haluan untuk buy posisi dan akhirnya kena target taking profit. Itu kurang lebih 100 pipan aku dapat. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya syarat-syarat dari apa namanya ke chart pattern seperti ini ya, ini bullish flag ya, seperti bendera gitu teman-teman ya, seperti bendera. Dia itu punya dua kaki ya, dua kaki atau dua support, dua low ya. Dari sini kita teman bisa lihat ya. Dari sini dia turun 1 2. Nah, di sini ketika 2 itu dia akan balik koreksi dan back naik ke atas. Dan ini biasanya ngepam. Yang aku bilang itu tadi kan ada di grup bahwa ini bakal detik-detik pump nih kalau misalnya chart pattern ini berhasil ya. Berhasil bekerja gitu ya. Ini bakal pump. Dan ternyata ini pump melebihi target taking profitku ya. Malah sampai sekarang dia naik terus ya. Nah, tak contohkan ya untuk chart pattern flag ya. Dia itu selalu ada dua kaki ya kalau teman-teman ya. Dan dia juga ada key levelnya ya, dimana key level itu buat nahan sisi kaki bawah di sini ya. Ada support, selalu pasti ada support atau ada area SD di bawahnya ya. Atau key levelnya dia, key levelnya si flag pattern ini. Kita bakal cari flag pattern ya yang ada di sini. Nah, ini sebuah flag pattern juga ya. Ini sini. Kita lihat. Dia punya dua kaki ya. Walaupun nggak bagus ya pattern ya. Ini kaki pertama, yang ini kaki kedua ya. Kaki kedua dia up.
Kaki kedua dia up. Kita lihat kayak levelnya lagi. Ada nggak kayak levelnya? Di sini ada kayak level ya. Di sini ada resisten yang menjadi support yang buat penahanan dia. Nah, ini contoh-contoh flag pattern ya. Di time frame kecil, di time frame besar pun sama. Dia ketika berada di area resisten, rally base rally, marketnya bergerak agresif, pattern itu sering keluar ya, sering keluar. Ini juga termasuk masih dalam kategori di time frame besar ya. Ini ya, ini flag juga. Ini flag juga ya, walaupun dia flagnya kurang sempurna ya, tapi ini flag juga. Sama dia dua kaki, cuman kakinya yang ini dia nge-break ya. Ini yang kaki pertama, kaki kedua dia break ya. Dia seakan-akan keluar, ternyata pas break dia naik ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Kayak levelnya ada lagi nggak? Ada, selalu pasti ada area kayak level. Nah, di sini ada SD ya, tahanan si support atau kakinya dia. Ini kayak level. Oke, cukup sampai situ ya teman-teman videonya. Semoga mengerti, paham ya. Jadi sedikit nanti aku akan mengulas setiap ada entry point ya, biar teman-teman nanti paham sedikit demi sedikit, belajar dari materi-materi yang sebelumnya atau history yang pernah terjadi di market gitu ya. Ya sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semuanya yang udah nonton ya.